Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Ah, kepalaku sakit banget. Gumam Rani yang baru saja terbangun dari tidurnya. Dia celingukan menatap ke arah ruangan yang menurutnya asing untuk dirinya. Aku di mana? Ini kamar siapa? Gumam Rani lagi sembari menatap keseluruhan ruangan. Rani menyingkap selimut yang dia pakai, tetapi dia merasakan hal yang aneh. Lalu dia menundukkan kepalanya menatap ke dalam selimut. Rani melototkan matanya terkejut melihat kondisi dirinya yang tidak memakai sehelai pakaian pun. Sudah bangun. Segeralah mandi lalu kita akan pergi pulang, ucap Dion yang baru saja keluar dari kamar mandi. Rani menatap tajam ke arah Dion. Jangan bilang kalau kamu yang melakukan hal ini kepadaku, Dion, ucap Rani dengan nada sedikit ditekan. Dion yang tidak peduli pun pura-pura tidak menanggapi ucapan Rani. Dia memilih pergi berjalan menuju ke cermin untuk merapikan dandanannya. Dion, aku sedang berbicara denganmu. Kenapa kamu melakukan ini? Tanya Rani lagi yang geram melihat tingkah Dion. Tidak usah sok marah. Semalam saja kamu menikmati seluruh sentuhanku. Tidak perlu munafik kamu, Ran. Jawab Dion dengan santai. Aku tidak menikmati, Dion. Kamu yang sudah mempermainkan aku. Kamu tega, Yayan, ucap Rani yang sudah tidak mampu menahan air matanya. Tidak usah belagak menangis di depanku. Aku mempunyai bukti jika kamu juga menikmati setiap sentuhanku. Jawab Dion sembari memperlihatkan ponselnya kepada Rani. Rani hanya diam saja. Dia sudah tidak bisa berkutik lagi. Sekarang hidupnya akan dimainkan oleh Dion, begitulah pikirnya. Segeralah mandi, bersihkan dirimu atau aku tinggalkan kamu di sini sendirian, ucap Dion lagi yang membuat Rani segera melangkahkan dirinya ke kamar mandi. Dion tersenyum penuh arti kala melihat tubuh naked milik Rani yang berjalan menuju ke kamar mandi. Di kamar mandi Rani tidak langsung membersihkan dirinya melainkan menangis meratapi nasibnya yang kini dipegang oleh Dion. Dia mengepalkan tangannya merasa menyesal karena sudah mau ikut dengan Dion. Argo Gideon bajingan, teriak Rani yang sebenarnya mampu didengar oleh Dion. Di luar kamar mandi Dion yang mendengar teriakan Rani pun hanya tertawa jahat sembari melihat video panas yang sempat dia rekam di ponsel miliknya semalam. Sekarang hidupmu ada di aku. Aku lebih gampang mengancammu menggunakan video ini jika kamu berani main-main denganku, gumam Dion sembari memutar-mutar ponsel miliknya. Nia, Nio, Pak Rama, Bu Dinar dan juga Risa sedang menikmati sarapan mereka. Tidak ada obrolan selama mereka memakan sarapan mereka. Hingga akhirnya Risa yang lebih dahulu menyelesaikan sarapannya pun mengambil susu kotak yang disiapkan oleh sang mama. Dia membuka susu kotak rasa coklat kesukaannya tersebut memakai pipet. Sembari meminum susu tersebut, Risa menoleh ke arah sang mama. Mama, ayo kita pergi jalan-jalan, sudah beberapa hari ini mama sibuk dengan pekerjaan, perginya pagi pulangnya malam saat Risa sudah tidur. Risa rindu dengan mama, ucap Risa memelas kepada sang mama. Nia yang mendengar ucapan sang anak pun menoleh ke arah Risa. Lalu dia menoleh lagi ke arah keluarganya. Sudahlah Kak, ikuti saja kemauan Risa. Soal perusahaan nanti aku yang akan menghandlenya. Lagian aku juga tidak ada kerjaan penting di kantor pengacara, ucap Nio yang mengerti arti tatap sang kakak. Tidak merepotkan kamu deh? Tanya Nia dengan perasaan tidak enak. Selama itu untuk keponakanku tersayang tidak ada kata merepotkan. Tapi beda cerita jika itu demi bertemu Ilham, ucap Nio yang membuat Nia tidak terima. Apa sih malah membicarakan hal yang gak penting? Jangan bawa-bawa dialah meus banget, jawab Nia yang tidak terima dengan ucapan Nio. Nio malah tertawa karena sudah berhasil menggoda sang kakak. Sudah Nio, jangan suka menggoda kakak seperti itulah. Dan kamu Nia turuti saja ucapan Risa. Toh Nio siap menghandle perusahaan juga, ucap Pak Rama menengahi perdebatan kakak beradik itu. Bu Dinar hanya mengangguk menanggapi perkataan mereka. Lagian benar kata Risa, hampir 1 minggu loh kamu jarang banget beramin dengan Risa. Pulang juga telat-telat, ucap Bu Dinar. Nia mengangguk lalu menoleh ke arah Risa. Maaf ya sayang, akhir-akhir ini mama sibuk banget. Di kantor milik Opa ada masalah dan mama harus bekerja lebih ekstra lagi, ucap Nia sembari mengusap lembut surai rambut milik sang anak. Risa hanya mengangguk menanggapi ucapan sang mama. Ya sudah Risa, siap-siap dahulu. Habis ini kita pergi jalan-jalan dengan Oma juga. Mau ya? Ucap Nia yang langsung ditiruti oleh Risa. Bu Dinar,
Pak Rama, Nia dan Nio menatap kepergian Risa yang berlari kecil. Untung Risa anaknya penurut. Jika tidak sudah dipastikan dia akan ngambek dengan kamu lebih lama. Ucap Bu Dinar yang disetujui oleh semuanya. Tapi beneran kamu siap untuk menghandle perusahaan kan deh? Tanya Nia lagi kepada Nio. Nio mengangguk dengan yakin. Kakak tenang saja, temanku sudah memegang bukti yang kita cari. Semoga saja hari ini kita bisa mendapatkan bukit yang lebih akurat lagi. Dan aku hanya butuh tenaga Kak Chandra saja sudah cukup nanti. So, kakak nikmati libur kakak dengan Risa. Ucap Nio meyakinkan sang kakak. Cepat sekali teman kamu itu Nio. Bahkan ayah tidak bisa berpikir secepat itu untuk memecahkan sebuah masalah. Ucap Pak Rama yang membuat Bu Dinar mengangguk. Intel itu harus cekatan ayah. Selalu ada 1000 cara. Dan jika bisa kita harus berada di posisi terdepan tanpa sepengetahuan target. Tapi kita juga harus membaca situasi. Apa yang akan dilakukan target selanjutnya? Simpelnya sih kita harus lebih cerdik daripada target. Jawab Nio yang membuat Pak Rama menganggukkan kepalanya. Beberapa menit kemudian, ketika mereka sedang membicarakan tentang masalah perusahaan, Risa sudah turun kembali dengan pakaian yang lebih sopan dan bagus tentunya. Selama tinggal di rumah Pak Rama, Risa lebih suka belajar merawat dirinya sendiri tanpa bantuan siapapun. Alhasil dia sudah bisa bersiap sendiri saat ingin berpergian kemanapun. Mama sudah, ucap Risa yang baru saja sampai di meja makan. Nia menoleh ke arah sang anak sambil tersenyum lembut. Oke, mari kita berangkat. Mama ambil tas dahulu, kamu tunggu di sini saja ya. Ucap Nia yang diangguki oleh Risa dengan senang. Oma juga mengambil tas dahulu. Opa dan Om Nio jagain Risa sebentar. Ucap Bu Dinar yang langsung melenggang pergi meninggalkan meja makan. Kini tinggallah Pak Rama, Nio serta Risa di meja makan. Harum banget keponakan Om ini. Mau kemana sih Hem? Ucap Nio sambil mengangkat Risa untuk dipangkunya. Risa menggelengkan kepalanya tidak tahu. Aku tidak tahu. Terserah Mama dan Oma sajalah nanti. Jawab Risa yang membuat Pak Rama dan Nio terkekeh. Nio menciumi Risa dengan gemasnya. Tapi Risa tidak melawan. Dia sudah terbiasa dengan tingkah Nio yang seperti itu. Ini untuk saku Risa nanti. Ucap Nio sembari memberikan beberapa lembar uang kepada Risa. Dengan senang hati Risa menerima uang pemberian omnya dan langsung menaruhnya di tas selempang kecil miliknya. Lalu dia menoleh ke arah sang opa dengan tatapan yang langsung dimengerti oleh sang opa. Pam Rama dan Nio tertawa saat melihat Risa menatap ke arah Pak Rama. Hahaha ini. Jangan begitu dong tatapannya. Ucap Pak Rama sembari memberi uang saku kepada Risa juga. Risa tersenyum saat menerima uang pemberian opa. Terima kasih opa, terima kasih om. Ucap Risa sembari memberi kecupan di pipi opa dan omnya. Nia dan Bu Dinar berencana ingin mengajak Risa ke pantai terdekat. Sebelum menuju ke pantai, Nia membelokkan mobilnya ke supermarket terlebih dahulu untuk membeli beberapa camilan dan minuman untuknya dan untuk sang bunda serta Risa. Nia, Bu Dinar dan Risa turun dari mobil dan berjalan memasuki ke supermarket tersebut. Sebelum memilih apa saja yang ingin dibeli, tidak lupa Nia mengambil keranjang untuk tempat belanjaan mereka. Risa ingin apa saja nak? Pilih saja sesuka hati Risa. Ucap Nia kepada Risa. Risa hanya mengangguk menanggapi ucapan sang mama. Nanti biar Risa yang membayarnya mama. Ucap Risa tiba-tiba yang membuat Nia dan Bu Dinar menatapnya dengan heran. Kamu punya uang memangnya? Tanya Bu Dinar memastikan. Risa mengangguk lalu memberikan tas selempang miliknya. Dia memperlihatkan beberapa lembar uang yang dia punya hingga membuat Bu Dinar dan Nia terkejut. Kamu dapat uang dari mana itu? Tanya Nia menatap sang anak tidak percaya. Diberi oleh Om Nio dan Opa tadi sebelum berangkat. Jawab Risa dengan jujur. Nia menghelas nafasnya pelan. Bu Dinar hanya mampu mengusap lembut pundak sang anak. Oke, uang itu Risa tabung saja. Nanti belanjanya biar mama yang bayar. Atau kita tidak jadi liburan jika Risa membantah. Mendengar ucapan sang mama pun, Risa mau tidak mau hanya membalas dengan menganggukkan kepalanya. Sedang sibuknya memilih snack apapun yang mereka inginkan. Tiba-tiba ada 4 orang perempuan yang tidak sengaja berpas-pasan dengan Nia dan Bu Dinar. Mantan Bu Besan. Sudah lama tidak bertemu, sekalinya bertemu kita dipertemukan di sini.
Ucap Bu Maya yang membuat Nia dan Bu Dinar malas menanggapinya. Disombong sekali sekarang ya. Ucap Ana menimpali ucapan sang ibu mertua. Di sini kan tempat umum. Lagi pula kami juga tidak menyuruh kalian untuk bertemu kami di sini. Jawab Nia dengan nada ketus. Sika ketus sekali ucapanmu Nia. Lupa diri jika waktu itu kamu ditampung oleh ibu mertuaku. Ucap Ana sembari menimpalinya dengan pertanyaan. Nia memutar bola matanya malas menanggapi ocehan Ana. Hei Ana, aku tidak meminta ditampung oleh ibu mertuamu ya. Dia saja yang memaksaku untuk tetap tinggal di rumahnya ketika aku sudah menikah dengan anaknya. Setelah itu, dia memperalatku untuk beli ini beli itu dengan dalil kebutuhan rumah. Jawab Nia yang memang itu kenyataannya. Tapi lebih untung bukan. Daripada kamu mengeluarkan banyak uang untuk mengontrak rumah. Ucap Ana lagi. Lebih baik aku mengontrak rumah daripada tinggal satu rumah dengan kalian. Dan aku juga yang harus memberi makan keluargamu jika kamu lupa. Jawab Nia yang membuat Ana bungkam. Ana tidak bisa menjawabnya karena memang selama Nia tinggal satu rumah dengannya. Nialah yang memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Halah kamu jujur saja Nia. Kamu pasti mengikuti kita kan? Tahu saja kamu jika kita ingin membelikan keperluan calon bayi Ilham dan Randa. Kini Bu Maya yang angkat bicara sembari mengalihkan topik pembicaraan. Nia menoleh ke perut Randa. Dia bingung, perut masih datar saja sudah heboh ingin beli ini beli itu. Perut masih datar saja sudah bingung ingin beli keperluannya. Gumam Nia yang masih dapat didengar oleh Bu Maya dan kedua menantunya. Jika kamu iri bilang saja. Jangan berucap yang tidak-tidak. Ucap Randa yang tidak terima saat mendengar ucapan Nia. Nia mengernyitkan dahinya bingung dengan ucapan Randa. Maaf aku tidak berkata apa-apa ya Randa. Telinga kamu saja yang bermasalah. Sudahlah kita juga tidak ada urusan dengan kalian. Permisi. Ucap Nia sembari mengajak Bu Dinar dan Risa pergi meninggalkan mereka. Dasar wanita tidak tahu diri. Tidak ada rasa sopan santun sama sekali dengan orang yang lebih tua. Kudoakan tidak akan ada yang mau denganmu. Teriak Bu Maya yang membuat beberapa pengunjung menoleh ke arahnya. Nia dan Bu Diana tidak menghiraukan teriakan Bu Maya. Mereka melanjutkan memilih beberapa makanan lainnya. Beberapa menit kemudian, dirasa sudah selesai dengan pilihan makanan mereka. Nia, Bu Dinar, dan Risa pergi menuju ke kasir untuk antri membayar belanjaan mereka. Mbak apa tidak bisa kurang itu harganya? Uang kita kurang nih. Ucap Bu Maya kepada penjaga kasir supermarket tersebut. Maaf Bu, di sini sudah tertera dengan harga pas. Jadi tidak bisa untuk ditawar. Ucap penjaga kasir tersebut berusaha sopan. Tapi uang kami tidak cukup. Dan kami ingin membeli ini semua. Jawab Bu Maya kekeh dengan pendiriannya. Maaf tidak bisa. Lebih baik ibu kurangi saja belanjaan ibu. Ucap kasir tersebut. Bu Maya kesal dengan snack kasir lalu dia menoleh ke arah Randa. Ran kamu gimana sih? Bawa uang saja kurang. Ucap Bu Maya kepada Randa. Kan dari awal sudah kubilang jika uangku kurang. Ibu sih tetap kekeh ingin membeli itu semua. Jawab Randa yang geram dengan tingkah laku sang ibu mertua. Lagian apa yang ibu lakukan itu sudah memalukan tahu. Lanjutnya yang membuat Bu Maya melototkan matanya. Itu juga demi bayi kamu Randa. Gimana sih? Jawab Bu Maya yang tidak terima. Maaf Bu, lalu ini bagaimana? Ucap penjaga kasir tersebut. Tunggu sebentar dong Mbak. Tidak sabaran banget. Jawab Bu Maya dengan ketus. Ren cepat kamu telepon Ilham agar kemari. Ucap Bu Maya kepada Randa. Randa yang ingin menelepon Ilham pun dibuat terkejut dengan teriakan orang-orang di belakangnya. Mbak cepat dong kami juga antri ini. Kasir lain juga antri. Bahkan sedari tadi kalian yang paling lama. Teriak salah satu pengunjung supermarket tersebut. Iya sebentar sabar dong Mbak. Jawab Ana yang mendengar teriakan tersebut. Di kasir lain yang berdekatan dengan kasir yang sedang melayani Bu Maya. Nia membayar belanjaan yang dibelinya. Berapa Mbak totalnya? Tanya Nia dengan sopan. 334.000 Mbak. Jawab petugas kasir tersebut. Nia memberikan jumlah uang sebanyak 350.000. Nia yang sedang menunggu kembalian pun dibuat kaget dengan ucapan Bu Maya. Hei Nia, bayarin kekurangan belanjaan kita dong. Ucap Bu Maya tanpa basa-basi.
Nia pun menoleh dan mengerutkan keningnya dengan tatapan penuh tanda tanya. Kenapa harus aku yang bayar? Itu kan belanjaan Anda. Jawab Nia yang enggan membayar belanjaan milik Bu Maya. Hei, ini juga demi bayi yang dikandung Randa. Kami lupa bayi yang dikandung Randa itu calon adiknya Risa. Jadi kamu juga ada hak untuk membayarnya. Ucap Bu Maya lagi yang membuat beberapa pengunjung geram melihat tingkah laku Bu Maya. Anaknya mempunyai ayah ibu yang lengkap. Ya suruh saja ayah atau ibunya yang bayar, kenapa harus minta ke orang lain? Merepotkan saja. Jawab Nia dengan santai. Uang Randa tidak cukup. Ucap Bu Maya lagi. Ya kalau tidak cukup ya sudah jangan belilah. Gitu saja dibuat repot. Jawab Nia lagi lalu menoleh ke arah penjaga kasir yang ingin memberi uang kembalian untuk Nia. Nih ku beri. Ucap Nia sembari memberi uang 1.000 rupiah dari kembalian penjaga kasir itu lalu pergi meninggalkan area kasir tersebut. Membuat beberapa pengunjung yang mengetahuinya terkekepelan. Bu Maya yang merasa dipermalukan oleh Nia pun tidak terima. Bisa-bisanya Nia bersikap seperti itu kepada dirinya. Mbak, dia itu dulunya wanita miskin yang ikut numpang di rumahku. Sekarang saja berlagak sok kaya dan bertingkah seperti kacang lupa kulitnya. Dia tidak ada rasa terima kasihnya sama sekali kepada saya. Dasar wanita tidak tahu diri. Ucap Bu Maya yang tidak tahu. Bu, sudahlah, jangan mempermalukan diri ibu sendiri. Kami tahu kok mana yang benar-benar orang kaya dan mana yang hanya berlagak sok kaya. Jawab salah satu pengunjung yang membuat pengunjung lainnya tertawa. Bu Maya, Randa dan anak pun yang malu tanpa memperdulikan belanjaan mereka langsung pergi begitu saja dengan rasa sebal dan raut wajah yang memerah. Bersambung.